Ya, saya tak ngobrol saja ya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang pada Ibu Kadinas, kepada Mbak Dewi, kepada Ketua MSI dan pengurus baru Wonogiri. Saya terima kasih diundang karena saya memang lahir Wonogiri, tapi baru kali ini saya berbicara di hadapan publik Wonogiri. Jadi saya lebih banyak berbicara di luar Wonogiri dibandingkan dengan Wonogiri. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Saya dulu pernah rasan-rasan sama Mbak Dewi bagaimana saya bisa menyumbangkan apa yang saya miliki ini untuk Wonogiri. Baik, ini sangat menarik karena 10 November diperingati Hari Pahlawan, dan saya sampaikan di PPT saya tentang apa itu pahlawan nasional, nanti bisa dibagikan kepada baca. Tapi itu syarat-syarat pahlawan nasional yang sangat formal yang disampaikan oleh pemerintah, dan itu versi politik pemerintah. Jadi nanti kalau dari Wonogiri ada yang mau diusulkan pahlawan nasional, saya kira bisa masuk situ. Saya lihat misalnya seperti Master Sartono itu mungkin bisa dicek lagi, kelihatannya berkaitan dengan Kabupaten Wonogiri, itu nanti bisa diusulkan. Tapi baiklah, saya ingin bicara perspektif pahlawan ini dari kacamata sosiologis ya, dan antropologis. Jadi sebenarnya pahlawan itu sudah ada pada komunitas-komunitas kecil jauh sebelum negara ada. Anda lihat misalnya kalau yang orang-orang tua dulu pernah melihat yang namanya film Robin Hood. Bagaimana seorang dalam tanda petik dia itu pencuri, dia mencuri punyanya orang-orang kaya, kemudian hasil curiannya itu dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah itu di komunitas orang miskin itu Robin Hood dianggap sebagai pahlawan. Lalu di Jakarta, meskipun itu antara mitos dan sejarah itu masih diperdebatkan, yang namanya Si Pitung. Saya kira adik-adik melihat juga film Si Pitung. Nah Si Pitung itu walaupun itu tokoh mitologi, tapi itu oleh masyarakat Betawi itu dianggap sebagai pahlawan. Nah, yang itu dalam tokoh sejarah yaitu Dr. Karyadi misalnya di Semarang, yang sudah diusulkan 2 kali tapi oleh pemerintah Jakarta tidak ditandatangani, tapi oleh masyarakat Jawa Tengah, oleh komunitas masyarakat Semarang itu dianggap pahlawan. Lalu sebenarnya apa sih sebenarnya pahlawan itu? Nah, itu ada rumusan-rumusan formal yang dikemukakan oleh pemerintah. Misalnya warga negara Indonesia memiliki integritas moral, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan taat, tidak mengkhianati bangsa, dan seterusnya misalnya. Terus ada syarat khusus pernah memimpin, melakukan perjuangan bersenjata atau politik, tidak pernah menyerah, pernah melahirkan gagasan pemikiran besar, dan pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas, dan seterusnya. Tapi ini yang terpenting bahwa seorang pahlawan itu, kepahlawannya itu adalah dia difigurkan oleh komunitasnya, oleh masyarakatnya. Dan mungkin saja oleh penguasa itu dianggap dia sebagai pemberontak, tapi komunitasnya itu dianggap sebagai pahlawan. Bukankah Diponegoro pada masa penjajahan Belanda itu dianggap pemberontak? Buku-buku lama menyebut misalnya Diponegoro itu judulnya dulu Pemberontakan Diponegoro. Karena oleh pemerintah Hindia Belanda itu dianggap pemberontak. Lalu kemudian setelah merdeka itu berubah menjadi perlawanan, pahlawan. Kan begitu. Yang Wonogiri misalnya itu Anda kenal, saya kira yang namanya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Yang itu oleh komunitas oleh Pakubuwono, oleh Sultan Hamengkubuwono, oleh Belanda itu dianggap pemberontak. Tapi kemudian oleh pendukungnya yang ada di Wonogiri, yang ada di Karanganyar, itu dianggap sebagai pahlawan. Nah, tapi kemudian setelah Indonesia merdeka, setelah melalui seleksi dan sebagainya, Sambernyowo dianggap sebagai pahlawan nasional. Gitu. Nah, lalu kami kaitkan. Jadi pahlawan itu orang yang tidak hanya biasa-biasa.
Dia di atas orang rata-rata, di atas rata-rata komunitas, di atas rata-rata orang yang dia punya keberanian untuk mengambil risiko. Dan kalau kita melihat dalam sejarah bangsa, banyak pahlawan itu justru muncul dari generasi muda atau pemuda. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah perjuangan Indonesia, pahlawan sebagian besar adalah mereka yang waktu perjuangannya itu masih muda. Nah, kita lihat misalnya Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, Soekarno, pendiri Partai Nasional Indonesia, dan seterusnya, bahkan Bung Tomo yang kemudian dianggap sebagai simbol kepahlawanan dan diangkat sebagai titik tolak oleh Soekarno pada tahun 59 itu sebagai Hari Pahlawan, itu adalah anak muda, generasi muda. Dan lalu pertanyaannya, mengapa pemuda? Nah, pemuda itu siapa? Nah, itu kalau dari kacamata demografi, pemuda itu yang berumur antara 15 sampai 45. Sekarang sudah naik sampai 50 tahun. Jadi saya itu dulu ya, itu 15 sampai 25 tahun. Sekarang mungkin sudah diperluas, tidak hanya 25 tahun. Tapi di luar itu, yang lebih penting adalah pemuda itu adalah makna sejarah dan sosiologisnya serta makna aspek subjektifnya. Pemuda dirumuskan atas dasar tanggapan masyarakat dan kesamaan pengalaman historis. Nah, kriteria kedua ini berkuat dengan kriteria yang dikembangkan oleh ilmu psikologi yang memperkirakan periode pertumbuhan kepribadian sangat erat kaitannya dengan latar belakang kebudayaan. Jadi masa muda itu kenapa kok itu dia punya keberanian? Karena dia itu masa untuk mencari jati diri dan dia belum terikat oleh sebuah sistem. Belum terikat oleh sebuah birokrasi, dia belum bekerja di pemerintahan, belum bekerja di perusahaan, dan dia masih bisa bebas itu. Coba Anda lihat misalnya, anak dan kebanyakan adalah mahasiswa, kebanyakan adalah mereka ada yang terdidik di kalangan ketentaraan tapi masih bebas, belum terikat oleh ketentaraan. Dan sekaligus tadi revisi bahwa tahun peristiwa Surabaya itu sama sekali tidak ada tentara Indonesia yang masuk karena tentara Indonesia belum lahir, dan itu yang muncul adalah kelompok-kelompok pemuda yang kemudian nanti bisa menjadi bibit tentara Indonesia. Sebenarnya pemuda itu secara kultural memiliki sejarah yang panjang. Di Jawa misalnya, pemuda itu memiliki makna tersendiri dalam garis busur kehidupan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Akan tetapi dalam pengertian lain, pemuda melebihi busur kehidupan itu. Dengan corak kehidupannya yang otonom, sering melakukan pertentangan yang sistematis terhadap tatanan yang ada. Jadi kaum muda, kenapa tadi saya disebut kenapa pemuda? Karena dia itu ingin keluar dari sistem, dari belenggu sistem. Ketika negara di bawah sebuah sistem kapitalisme, di bawah sistem feudalisme, di bawah kolonialisme, dia ingin menentang itu. Lalu dia mendirikan organisasi pergerakan untuk menentang kolonialisme, kapitalisme, dan feudalisme. Lalu munculnya misalnya sosok seperti Soekarno. Nah, sosok Muhammad Hatta, sosok Cipto Mangunkusumo, yang waktu itu masih muda-muda semua. Nah, generasi muda sering diasosiasikan dengan masa yang penuh dengan keberanian. Jadi dia adalah generasi yang punya berani, dan sering disebut hantam kromo. Mereka yang menuju tahap kematangan membuat mereka sering berperilaku hantam kromo, berbuat dulu, berpikir kemudian, dan hal yang demikian sering menyebabkan generasi tua sering was-was terhadap mereka yang berusaha melakukan perilaku generasi muda itu dan berusaha untuk melakukan kata-kata adalah pembinaan. Hildegard Gritz mengatakan bahwa busur kehidupan manusia Jawa dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu masa kanak-kanak, masa muda, masa dewasa, dan usia lanjut. Waktu kanak-kanak berlangsung sampai masa ketika anak laki-laki sampai usia disunat, dan perempuan sampai menstruasi.
Sejak itu mereka mulai dilepas oleh orang tuanya untuk memasuki norma-norma hierarki yang berkembang dalam masyarakat. Dalam fase tertentu usia mudanya mereka mencari jati dirinya melalui pendidikan yang tersedia, melalui pendidikan padepokan, pesantren, hingga sekarang ini adalah pendidikan modern. Terus, ya itu karena sudah terlanjur disampaikan, silakan. Nah, berdasarkan itu maka pembabakan perjuangan generasi muda itu sering dibagi menjadi generasi perintis, yaitu generasi 1908 sampai 1945. Terus generasi pendobrak, yang itu dianggap bahwa generasi yang dididik oleh Jepang, yang lebih dominan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, dan itu yang nanti mendorong revolusi kemerdekaan. Sehingga lahirlah tokoh seperti Bung Tomo, arek-arek Surabaya, pemuda Semarang, pemuda Medan, pemuda Bandung, yang punya keberanian itu dianggap sebagai pemuda pendobrak yang itu muncul dari masa pendudukan Jepang yang militeristik. Kemudian generasi berikutnya pasca proklamasi itu dianggap sebagai penerus, ada generasi 66, generasi reformasi dan sebagainya. Tapi yang menarik begini dalam sejarah ini, ketika masih muda dia itu berjuang untuk kepentingan umat, luar biasa, tapi ketika dia mendapat posisi, nilai-nilai kepahlawanan itu banyak yang hilang. Coba Anda lihat, misalnya generasi tahun 66, generasi bahkan reformasi pun, cita-cita reformasi itu banyak yang dilupakan. Dan untuk itu maka tumbuh generasi baru, yang kemudian dia melakukan kritik terhadap generasi muda lama yang sudah memiliki kedudukan itu, supaya dia ke jalan yang benar gitu. Terus. Terus. Ya. Nah, bagaimana peran generasi muda sekarang? Ya, ini yang formalitis itu yang pertama itu, kalau itu tidak dicantumkan nanti dikritik, ya, berakhlak mulia, berbasis nilai-nilai keindonesiaan dan berdasarkan Pancasila. Dan yang kedua, sekarang ini sangat penting sekali bagaimana generasi muda tadi disebut oleh Ibu Kepala Dinas, yang secara khusus itu bagaimana pemuda-pemuda itu melahirkan pemuda yang mandiri, terutama dalam bidang ekonomi. Dan kita lihat bahwa di Indonesia ini diperkirakan dalam tahun 2040, jika pertumbuhan ekonomi ini bagus dan kita itu mendapat bonus demografi, dan dalam demografi itu, struktur demografi itu generasi muda yang paling banyak. Dan apabila itu bisa menjadi penggerak kemandirian bangsa, maka Indonesia akan menjadi negara maju. Dan disitulah maka diperlukan pionir-pionir generasi muda dalam berbagai bidang pengembangan ekonomi. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan nilai-nilai persatuan yang berbasis pemikiran multikulturalisme dan toleransi. Coba Anda lihat bahwa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan di media sosial, di media resmi, bagaimana yang namanya nilai-nilai persatuan yang dulu sudah ditanamkan oleh para pemuda tahun 1928, tahun 1945, sekarang ini mengalami kelunturan. Hanya persoalan-persoalan yang perbedaan saja bisa menimbulkan konflik yang luar biasa. Dan sorotan internasional bahwa Indonesia ini sedang menghadapi proses yang namanya bangsa yang menuju intoleransi. Nah, bagaimana generasi muda itu menjadi pionir tokoh untuk mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme dan toleransi. Bagaimana bahwa kita bersatu, tetapi tidak harus sama semua, kan begitu. Kemudian, dan itu sudah dicontohkan, disimbolkan di dalam generasi yang lebih tua, dan kemudian simbol-simbolnya masih ada sampai sekarang, seperti burung Garuda yang mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika misalnya. Tapi itu harus dikembangkan lagi oleh generasi muda. Kemudian yang saya sebut tadi bahwa orang muda setelah menjadi tua, sudah mapan, dia mengalami kelapukan. Dan untuk itu harus ada kontrol sosial baru dari generasi muda. Seperti cita-cita reformasi, itu kan semboyannya kan memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi coba sekarang Anda lihat, di segala lini isinya KKN. Nanti kalau mengkritik bisa ditangkap misalnya. Nah, untuk itu generasi muda
itu perlu mengingatkan kembali, mengkritik kembali tatanan yang sosial yang di situ terjadi suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian poin selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan jejaring digital dengan menggunakan media yang bermartabat. Nah, sekarang ini kan saya kira ini bahwa saya bisa komunikasi dengan adik-adik di Wonogiri ini menggunakan jejaring digital. Dan ternyata adik-adik di Wonogiri bisa menggunakan jejaring digital ini untuk berkomunikasi. Saya lihat tuh sudah sampai 138 peserta ini. Meskipun saya tidak bisa melihat satu persatu ya. Dan ini saya kira jejaring digital ini bisa menjadi jendela penting untuk membuat generasi muda terutama di Wonogiri ini untuk menguasai dunia, mulai dari terutama dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya ekonomi di Wonogiri. Dan yang selanjutnya adalah mendorong tumbuhnya iklim politik yang demokratis. Saya kira generasi muda ini harus mengubah tatanan lama yang itu sebenarnya adalah kesalahan di masa lalu, yaitu bahwa kita sudah berubah menuju masyarakat, menuju negara demokrasi, tetapi masyarakat kita itu tidak dididik sebagai masyarakat yang menikmati demokrasi itu. Tahun lalu saya pergi ke Australian National University, di situ ada seminar, dan salah satu ketuanya itu adalah peneliti penting di Indonesia, dan hasil risetnya itu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia itu berubah, yang zaman Pak Harto itu dari demokrasi tuntas, tuntutan dari atas, di mana tentara itu mengatur semuanya supaya orang memilih partai tertentu, tokoh tertentu, maka sekarang yang berkuasa itu uang. Di mana-mana berlaku politik uang. Karena apa? Ternyata persoalan literasi ke politik dari masyarakat yang sangat rendah. Nah, untuk itu generasi muda itu bisa menjadi pionir, melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, bagaimana bahwa dalam perpolitikan ini dia mempunyai kesadaran politik yang baik, dan kemudian dia tidak mudah dipermainkan dengan politik uang. Karena kalau dengan politik uang, maka akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang juga akan gila terhadap uang, kan begitu. Dan yang terakhir sudah terlalu banyak, yaitu mengembangkan budaya nasional berbasis budaya lokal. Nah, kalau Anda lihat bagaimana sih kebudayaan Indonesia itu sekarang, budaya Wonogiri, budaya Karanganyar, budaya Solo, itu berapa yang menikmati? Nonton wayang misalnya, berapa yang nonton? Menjadi memberi apresiasi terhadap budaya daerah berapa? Nah, terutama di perkotaan itu banyak sekali yang mereka sudah tidak mengikuti budaya-budaya Indonesia itu. Maka generasi muda harus muncul menjadi pengembang budaya nasional, bukan berarti anti terhadap budaya asing. Justru dengan mengembangkan budaya lokal itu bisa berkolaborasi, berinteraksi dengan budaya internasional, dan itu menunjukkan jati diri besar. Nah, kalau Anda melihat film-film misalnya, Anda melihat film India, Anda akan tahu, oh itu India. Melihat film Cina, oh itu Cina. Melihat film Korea, itu Korea. Kalau Anda melihat film atau sinetron Indonesia, dan Anda melihat dari luar negeri, Anda, ini identitas Indonesia atau tidak? Sekarang ini confused. Untuk itu, maka generasi muda dengan era digital ini didorong untuk bagaimana mempromosikan, menciptakan budaya lokal Indonesia itu akan memberi identitas bagi perkembangan Indonesia, baik di bidang pendidikan, bidang perfilman, dan sebagainya. Itu saya kira yang bisa diambil dari generasi muda sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa dari Prof. Fasino. Tadi disampaikan juga sebagai seorang pahlawan itu memang berasal dari bukan orang yang biasa-biasa saja. Jadi mereka yang disebut pahlawan itu pengorbanannya, perjuangannya itu memang berada di atas rata-rata, dan mereka berani mengambil resiko
untuk menciptakan perubahan bagi masyarakat. Nah, selain itu tadi juga disampaikan oleh Prof. Fasino, pesan bagi generasi muda dalam mengisi hari-hari ke depan, marilah kita menumbuhkan iklim politik yang demokratis, iklim politik yang politik bebas uang. Sehingga kita juga generasi muda ini, ayo kita bersama-sama memiliki kesadaran untuk menjadi masyarakat yang mengerti akan politik yang demokratis dan bebas dari KKN itu tadi. Itu tadi yang disampaikan oleh Prof. Fasino. Bapak Ibu, teman-teman sekalian peserta webinar, jika ada nanti akan disampaikan, mohon dicatat dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita akan menyambut pemateri yang ketiga, yaitu Mbak Dewi Praswida